Halo semua, di sini Mr. Ben. Jadi kita akan sekarang melanjutkan materi kita tentang eksponen ya. Jadi kita akan masuk ke fungsi eksponen dan grafik fungsinya. Oke, jadi sebenarnya apa sih fungsi eksponen itu? Nah, mari kita lihat. Oke, jadi fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Jadi fungsi eksponen itu adalah suatu fungsi yang berbentuk apa? Misalnya fungsi f ya. Oke, fungsi f gitu ya. Fungsi f yang berbentuk fx sama dengan A dikali B pangkat X. Nah, nanti sebenarnya ada plus C gitu, plus K gitu ya. Oke, jadi nah itu, nanti saja, intinya begitu juga boleh. Kalau kita tulis plus K aja gitu ya. Nah, begitu. Oke, supaya lebih umum ya. Nah, lalu sebenarnya apa itu A, B, dan K gitu. Itu K itu nanti aja penjelasannya. Oke, jadi di sini itu A-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, maka nanti 0 dikali B pangkat X, jadi B pangkat X-nya hilang, jadi 0. Maka X-nya hilang, jadinya dia bukan fungsi eksponen lagi, gitu. Lalu kemudian B itu adalah basis, gitu. Jadi B ini kita ada nama khususnya, yaitu basis namanya. Jadi basis dari eksponen. Nah, jadi basisnya itu haruslah positif, tetapi tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau 1 pangkat X juga hasilnya 1, jadi X-nya hilang gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia B-nya negatif, nanti dia X-nya itu pangkat ganjil genap itu nanti dia bisa berubah-ubah. Jadi tidak kita lihat. Ya, jadi B-nya itu harus positif dan tidak sama 1. Contohnya bagaimana nih? Nah, oke, contohnya jadi kita bisa mengatakan misalnya fx gitu ya. Itu sama dengan 2 kali 3 pangkat x kurang 1 misalnya. Lalu ditambah 5 misalnya. Nah, jadi ini adalah contoh dari fungsi eksponen. Kenapa? Karena variabel x-nya itu ada di bagian pangkatnya, di bagian eksponennya. Nah, gitu ya. Lalu apa sih yang hendak kita pelajari dari sini? Sebenarnya yang kita hendak pelajari dari sini adalah grafik fungsinya ya. Oke, jadi kita akan melihat grafik fungsi dari fungsi eksponen. Nah, oke, jadi kalau kita lihat grafik fungsi eksponen itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk pertama adalah yang, oh ini bukan A ya, ini B ya, basisnya ya, itu. Oke, jadi basisnya, oke, tergantung dari nilai basisnya. Kalau basisnya itu lebih besar dari 1, maka berarti dia bentuknya seperti ini. Kalau basisnya di antara 0 dan 1, maka berarti dia bentuknya seperti begini. Jadi apa yang bisa kita lihat dari bentuk seperti ini? Oke, mungkin ini saya garis dulu, ya, pemisah gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang bisa kita lihat pertama-tama adalah dia mempunyai asimtot. Oke, jadi yang mana ini adalah asimtot. Nah, gitu ya, yang merah putih-putihnya asimtot. Oh, itu asimtot. Asimtot adalah suatu garis yang nanti kurva yang warna hijau ini dia tidak akan menyentuh Eee, garis asimtot ini. Jadi akan mendekati, terus mendekati, tapi tidak pernah menyentuh. Jadi ini kayak semacam pembatas, tetapi grafiknya tidak pernah memotong pembatas itu di kejauhan ya. Oke, di kejauhan dia tidak pernah memotong. Nah, jadi yang sebelah kanan juga sama nih, yang merah ini juga asimtot, gitu ya, asimtot. Ya, jadi sampai di kejauhan ke kanan terus-menerus itu, yang hijau ini makin mendekati asimtot, tetapi tidak pernah memotong asimtotnya di kejauhan. Ya, begitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang mau kita lihat lagi? Oke, jadi ada ini ya, titik potong dengan sumbu Y. Oke. Nah, ini adalah titik potong sumbu Y. Nah, begitu pula di sini ya, titik potong sumbu Y. Kemudian dia tidak ada titik potong sumbu X. Nah, lalu kemudian ini adalah grafiknya naik gitu ya, sedangkan yang sebelah kanan adalah grafiknya turun. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Jadi di sini adalah tidak ada titik potong sumbu X gitu ya. Lalu ada titik potong sumbu Y gitu ya. Jadi ada titik potong sumbu Y. Lalu grafik naik terus, maka disebut monoton naik. Nah,
lalu ada asimptotnya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau yang sebelah kanan ini juga sama ya, tidak ada titik potong, sumbu sumbu X, nggak ada. Tapi ada titik potong, sumbu sumbu Y. Lalu ada pula asimptot, tapi dia ini turun, statusnya turun, turun terus ya kan, maka disebut monoton turun. Jadi bedanya antara basis yang lebih besar dari 1 sama basis yang di antara 0 dan 1, itu adalah bahwa kalau lebih besar dari 1 dia monoton naik, kalau di antara 0 dan 1 dia monoton turun. Ya begitu aja sih, perbedaannya. Lalu sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, jadi bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi eksponen? Nah, jadi ini pakai cara yang paling primitif yang berlaku untuk semua jenis fungsi di matematika. Nah, oke, jadi langkah pertama adalah kita membuat tabel XY. Nanti dari tabel tersebut kita akan memperoleh titik-titik koordinat kartesius. Nah, lalu kemudian kita akan gambarkan titik-titik koordinat kartesius tersebut ke bidang koordinat kartesius. Jadi di plotting ya, di plot satu-satu titiknya. Kemudian titik-titik tersebut akan kita hubungkan menjadi kurva mulus. Nah, oke, jadi kita akan lihat contohnya. Oke, jadi contohnya adalah gambarkan grafik fungsi Y sama 2 pangkat X. Oke, ini jelas adalah fungsi eksponen ya, karena X-nya itu ada di bagian pangkat. Nah, sekarang kita akan membuat tabel XY. Oke, jadi langkah pertama kita buat tabel XY, jadi X, Y gitu. Nah, lalu kemudian kita ambil beberapa nilai X gitu ya. Mungkin kita mulai dari negatif 2 mungkin. Lalu negatif 1, 0, 1, 2, mungkin sampai 3 mungkin. Ya, terserah sih. Oke, lalu kemudian kita hitung. Nah, jadi hitungnya mungkin di tempat lain saja. Jadi Y-nya kan sama dengan 2 pangkat X nih. Kalau X-nya adalah negatif 2, berarti Y-nya berapa gitu ya. Berarti X-nya ini diganti negatif 2. Nah, sekarang pangkat negatif kan tidak bisa dihitung ya. Harus dijadikan pangkat positif. Caranya adalah jadi 1 per. Nah, begitu. Maka 2 pangkat 2 kita tahu 4. Oke, ternyata 2 pangkat negatif 2 itu adalah 1/4, maka kita peroleh titik, ya di sini kita tulis 1/4 ya, oke. Nah, kalau X-nya negatif 1, berarti Y-nya adalah 2 pangkat negatif 1. Oke, jadikan 1 per ya, karena pangkat negatif tidak bisa dihitung. Baru pangkat positif ini bisa dihitung nih. 2 pangkat 1 kan 2, maka diperoleh 1/2. Nah, lalu kalau X-nya 0, berarti kan Y-nya adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1 ya, oke. Lalu ini 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Nah, oke, jadi sebenarnya kita udah peroleh titik negatif 2, 1/4, negatif 1, 1/2, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8, gitu dan seterusnya. Nah, maka itu bisa kita gambarkan di koordinat kartesius. Oke, jadi gambarnya bagaimana? Oke, gambarnya adalah kita gambarkan saja. Jadi Y-nya sampai 8 loh ya. Oke, jadi mungkin begini aja. Oke, punya saya mungkin kurang lurus. Oke, digambarkan. Nah, mungkin anggap di sini 8 gitu ya. 7, 6, oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0-nya di sini. Oke ya. Nah, lalu kemudian sumbu X gitu ya, melalui 0-nya kan. Nah, gitu. Ya, kok bisa ya? Karena saya gambarnya sudah cukup lurus gitu ya. Oke, ya. Nah, oke, lebih lurus lah ya. Oke. Nah, maka ini X-nya 1, 2, 3. Oke. Mungkin agak jauh saja. 1, 2, 3. Ini harus sama sama panjangnya ya, gitu ya. Oke. Nah, sama panjangnya gitu. Oke, 1, 2, 3. Nah, lalu ini oke. Nah, oke. Nah, begitu ya. Ini sumbu Y. Oke, ini saja terus dihapus. Ini cantik. Gitu ya. Oke, mungkin ini saya copy dulu ke tempat lain supaya saya bisa menggunakannya nanti. Nah, sekarang diplot ya. Oke, jadi yang gampang dulu deh, 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini saya pakai warna merah saja.
Oke, di sini ya. Oke, ini 1 gitu ya. Lalu kok X-nya 1, Y-nya 2. Kok X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Oke, X-nya 1, Y-nya 2 kan di sini. Oke, X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4 di sini dong. Ya kan? X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 8. 3, 8 di sini ya. Oke, X-nya 3, Y-nya 8. Oke. Lalu kalau X-nya negatif 1, Y-nya setengah. Setengah berarti di antara 0 dan 1 ya. Kira-kira di sini. Kalau X-nya negatif 2, seperempat. Seperempat itu di antara 0 dan setengah. Berarti setengah dari ini lagi. Nah, di sini gitu ya. Oke, lalu kemudian kita akan coba gambarkan. Oke, jadi dihubungkan menggunakan kurva mulus gitu ya. Oke, tangan saya mungkin tidak begitu mulus hubungkannya. Nah, gitu ya. Ini tidak sampai 8 ya, masih lanjut ya. Masih lanjut ya, kan karena kalau X-nya 4 kan masih bisa tetap dihitung ya. Tetap dihitung 2 pangkat 4, 16 ya. Ini nanti ke 16 gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Sisa lanjut gitu ya, lanjut. Nah, kalau kita perhatikan ini nanti makin lama makin turun tapi tidak pernah mendekati sumbu X. Maka sumbu X ini adalah asimptotnya. Nah, lalu kemudian ini grafik monoton naik gitu ya. Terus titik potong dengan sumbu Y adalah 0,1. Nah, gitu. Oke, jadi dari sini kita dapat titik potong sumbu X tak ada gitu ya. Lalu titik potong sumbu Y itu adalah berapa? 0,1 gitu ya. Lalu kemudian asimptotnya adalah apa? Y sama dengan 0. Oke, atau sumbu X itu ya. Nah, grafik apa garis Y sama 0 atau sumbu X. Ya, begitu. Oke, sekarang coba kita lihat yang berikutnya. Oke, yang berikutnya gambarkan grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X gitu ya. Oke. Jadi sama ya, kita bikin apa? Kita bikin tabel X ya. Nah, mungkin samain aja negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Lalu kita hitung nih. Semuanya Y sama dengan setengah pangkat X itu, ya kan tinggal dihitung ya, setengah pangkat X. Kalau X-nya adalah negatif 2, berarti jadi Y sama dengan setengah pangkat negatif 2. Padahal setengah itu 2 pangkat negatif 1 ya. Lalu masih pangkat negatif 2, berarti dikali dong ya. Oke, kalau dikali maka jadi 2 pangkat negatif 1 kali negatif 2 kan 2 ya. 2 pangkat 2, 4. Nah, berarti kita tulisin 4. Kalau X-nya adalah negatif 1, berarti Y-nya adalah 1/2 pangkat negatif 1. 1/2 kan adalah 2 pangkat negatif 1 ya. Kena negatif 1 lagi kali. Kali ini kali. Maka menjadi negatif 1 kali negatif 1, 1 ya. 2 pangkat 1 kan 2. Oke, berarti sini tulis 2. Kalau pangkat 0 ya 1 ya. Setengah pangkat 1 ya setengah. Setengah pangkat 2 ya 1/4. Setengah pangkat 3 ya 1/8 ya. Oke, jadi sangat mudah. Dan ini saya hapus saja. Oke, lalu kemudian kita akan gambarkan grafiknya. Tadi saya sudah ada copy itunya, sumbunya, tinggal paste. Nah, gitu ya. Oke, ini sumbunya sudah bagus. Nah, sekarang tinggal kita titiki saja ya. Jadi apa nih? Oh, ini harusnya sampai negatif 3 ya bagusnya ya. Oke, mungkin kita hapus sedikit saja. Oke, bagusnya sampai negatif 3 nih. Oke, jadi ini sampai negatif 3. Negatif 3 di sini ya. Nah, ini panjanginnya mungkin akan jelek. Nggak apa-apa. Oke, lalu kemudian agak jauh ya, kejauhan sedikit nih, harusnya di sini. Ya, harusnya di sini. Oke, kejauhan sedikit. Oke. Ya, kalau negatif 3 kita belum hitung ya. Oke. Kalau negatif 3, maka 1/2 pangkat negatif 3 jadi 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 jadi 8 ya. Oke. Nah, oke, kita titiki. Kalau X-nya negatif 3 maka 8, negatif 3, 8 berarti sini ya. Oh, ini kita pastenya kurang ke atas. Jadi saya ini geser ke atas ya. Nggak ngepas di itu, nggak ngepas di garisnya. Oke, sip. Oke, nah. Jadi ini negatif 3 sama 8. 8 di sini ya. Oke, negatif 3, 8.
Kalau negatif 2 dia 4, oke di sini. Negatif 1 dia 2 di sini. Oke, kalau 0 dia 1, oke pas di tengah-tengah dia 1. Oke, kalau 1 dia setengah berarti di antara 0 dan 1 ya. Oke, setengah. Kalau 2 dia di antara apa 0 dan setengah ya, berarti di sini gitu. Nanti dia 1/8 ya, di setengah lagi ya. Oh, gitu ya. Nah, oke lalu kita hubungkan dengan menggunakan kurva tangan ya, jadi kurva mulus. Oke, kurang bagus gitu ya, nggak apa-apa. Dia nggak boleh ngangkat loh ya, dia nggak boleh ngangkat, nggak boleh ngangkat ke atas gitu ya. Dia salah di bagian sini. Oke, saya betulkan sedikit. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini nggak usah sampai 3 aja deh, sampai 2 aja. Oke, jadi ini kita hapus aja nih. Oke, lalu, nah, oke dari sini kita dapat apa nih? Jadi titik potong, sumbu X-nya nggak ada ya. Lalu apa lagi? Titik potong, sumbu Y, itu apa? 0,1 ya, sama ya. Nah, sedangkan asimtot adalah apa nih? Sama ya, Y sama dengan 0, sumbu X ya. Oke, ini lupa tulis X-nya. Oke, sumbu X gitu ya. Jadi sumbu X ya berarti Y sama 0 ya. Jadi sama nih, semua ya. Bedanya cuman kalau ini adalah monoton naik. Kalau yang ini adalah monoton turun. Jadi cuma bedanya di situ nih, monoton naik dan monoton turun. Oke. Nah, coba kita lihat hubungan antara dua buah grafik ini ya. Nah, oke, jadi di sini saya akan menunjukkan penggunaan sebuah aplikasi yang cukup bagus namanya GeoGebra. Oke, jadi GeoGebra ini bisa digunakan untuk menggambar grafik fungsi gitu ya. Nah, kita tinggal mengetikkan grafik fungsinya di bagian input. Oke, coba kita akan menggambarkan grafik fungsi Y sama 2 pangkat X. Jadi Y sama dengan 2, lalu tanda topi shift 6 ya. Shift 6 di keyboard, shift sama 6. Lalu kemudian X gitu ya. Nah, maka akan diperoleh grafik fungsi seperti ini. Ya, seperti sebenarnya yang kita gambar. Oke ya. Nah, sekarang apa hubungan sama Y sama dengan setengah pangkat X ya. Jadi kita ketik Y sama dengan kurung buka 1/2 lalu geser pangkat X gitu. Nah, oke, jadi apa hubungan antara grafik yang hijau dengan grafik yang merah? Jadi kalau kita perhatikan grafik hijau dan merah, itu adalah bahwa sumbu Y-nya ini merupakan cermin gitu. Oke, jadi kayak cermin. Jadi kalau yang hijau ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi grafik yang merah. Nah, begitu ya. Mungkin ini kita akan copy saja, taruh ke tempat kita. Oke. Oke, jadi apa hubungan antara grafik Y sama dengan B pangkat X dan grafik Y sama B pangkat negatif X? Oke, jadi sebagai contoh ada grafik Y sama 2 pangkat X dan Y sama 2 pangkat negatif X. Sebenarnya Y sama 2 pangkat negatif X ini sebenarnya adalah Y sama dengan setengah pangkat X ya. Karena setengah itu 2 pangkat negatif 1. Jadi kalau di pangkat X, pangkatnya dikali, maka jadi 2 pangkat negatif X. Nah, gitu ya. Oke, jadi hubungannya apa? Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, jadi yang hijau ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Sedangkan yang merah ini adalah Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Nah, gitu. Jadi hubungan mereka apa? Jadi hubungannya adalah grafik Y sama dengan 2 pangkat negatif X merupakan bayangan akibat bayangan dari Y sama dengan 2 pangkat X akibat pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu aja sih. Nah, mereka kemudian berpotongan di di sini ya. 0,1 gitu ya. Oke, lalu kemudian asimptotnya sama gitu ya. Asimptot datar ya. Oke, asimptot datarnya sama yaitu apa?
sumbu X, gitu ya, Y sama 0, gitu ya. Oke, jadi itulah hubungannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menentukan persamaan fungsi kalau diketahui grafiknya, gitu. Oke, jadi bagaimana cara kita menentukan persamaan fungsi eksponen dari grafiknya? Nah, maka kita harus tahu bentuk umumnya gitu ya. Oke, jadi bentuk umumnya sebenarnya kita sudah tahu di atas ya, yaitu Y sama dengan A dikali B pangkat X ditambah K. Nah, sekarang apa itu K? Jadi sebenarnya K ini dalam hal ini merupakan asimptotnya. Jadi asimptotnya adalah Y sama dengan K gitu. Jadi kalau kita berhasil memperoleh nilai K-nya, maka kalau kita tahu asimptotnya Y sama K, maka kita sudah berhasil memperoleh nilai K-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa B-nya itu basis dan sebagainya. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana sih? Oke, jadi langkah-langkahnya adalah langkah-langkahnya itu adalah yang pertama itu kita tentukan asimptot dari grafik gitu ya. Jadi dari grafiknya kita bisa menentukan asimptotnya. Oke, maka dari situ kita akan peroleh nilai K gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita akan melihat titik potong sumbu Y. Nah, kalau diketahui ya. Nah, lalu kita masukkan ya ke Y sama dengan ABX plus K gitu ya. Oke. Lalu setelah itu yang ketiga adalah menggunakan titik lain gitu ya. Jadi substitusi titik lain ke Y sama dengan ABX plus K itu. Nah, maka kita akan bisa menentukan persamaan fungsinya. Oke, kita akan lihat contoh saja. Oke, jadi nomor satu seperti begini. Nah, maka langkah pertama kita lihat bahwa asimptot itu yang mana. Oke, asimptot itu dia kalau kita lihat dia akan sepertinya akan menuju ke sumbu X ya. Berarti asimptotnya adalah Y sama dengan 0. Artinya nilai K-nya itu adalah 0. Maka kita peroleh Y sama dengan A, B, X plus 0. Maka Y sama dengan A, B pangkat X gitu ya. Oke. Lalu kemudian titik potong sumbu Y ya. Itu kita perolehnya itu adalah 0,1 gitu ya. 0,1 di sini ya. Oke. 0,1 artinya kalau kita masukkan ke Y sama dengan A, B pangkat X, maka berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti Y-nya 1, X-nya 0. Nah, maka kita peroleh B pangkat 0 1 ya. Jadi 1 sama A kali 1. Berarti A-nya 1. Nah, oke, kalau udah dapat A-nya 1, berarti dengan kata lain Y-nya itu adalah B pangkat X gitu ya, karena A-nya 1 kan. Oke, selanjutnya adalah titik lain gitu ya. Oke, titik lainnya apa aja nih? Oh, di sini ya, yaitu setengah koma 2 gitu ya. Berarti X-nya setengah, Y-nya 2. Kita masukkan ke sini ya, Y sama B pangkat X ya. Nah, jadi Y-nya 2, X-nya setengah. Nah, supaya ini bisa jadi pangkat 1, maka seluruhnya masing-masing kita pangkatkan sama 2 ya. Jadi 2 ini kita pangkatkan sama 2. Oke, sedangkan B pangkat setengahnya juga kita pangkatkan 2. Maka 2 pangkat 2 ini 4. Sedangkan B pangkat setengah pangkat 2, setengah kali 2. Jadi 1, B pangkat 1 B. Maka peroleh B sama 4. Berarti dengan kata lain diperoleh Y sama dengan B pangkat X. Tapi B-nya adalah 4. Maka Y sama dengan 4 pangkat X. Oke, kita telah berhasil memperoleh persamaan fungsi eksponennya. Gitu ya. Nah, oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya seperti begini. Oke, jadi sekali lagi kita cari tahu asimptotnya. Oke, kita lihat asimptotnya ini menuju Y sama 1 ya. Lihat nih garis merah ini. Y sama 1 kan? Oke, Y sama 1. Artinya K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti kita peroleh Y sama dengan A kali B pangkat X tambah K. Tambah K, K-nya 1. Tambah 1 gitu ya. Lalu kemudian titik potong sumbu Y-nya 0,2 ya.
di sini ya, 0,2. Berarti ini masukkan ke Y sama dengan A kali B pangkat X plus 1 ya. Y-nya 2, A-nya belum tahu, B-nya belum tahu, X-nya 0. B pangkat 0 1 ya. Berarti ini jadi A gitu. Oke, berarti A-nya 1. Maka kita peroleh apa? Y sama dengan A-nya 1, berarti 1 kali BX. B pangkat X plus 1 ya, jadi B pangkat X plus 1. Lalu berikutnya adalah titik lain. Oke, titik lainnya adalah kalau kita perhatikan ini 1,5 ya. Ini 1,5. Oke, berarti masukkan ke Y sama dengan B pangkat X plus 1. Oke, Y-nya 5, B-nya 1, B pangkat 1B. Oke, ini pindah jadi 4. Jadi B-nya 4. Maka kita peroleh Y sama dengan apa? B pangkat X plus 1, tapi B-nya 4. Berarti 4 pangkat X plus 1. Nah, selesai. Dapat jawabannya. Seperti itu. Oke, mungkin kita lihat contoh lagi. Oke, jadi soal berikutnya seperti ini. Oke, sekali lagi. Jadi asimptotnya itu sangat jelas Y sama 3 ya. Berarti K-nya 3. Maka kita peroleh Y sama dengan A kali B pangkat X plus 3. Oke, lalu dipotong sumbu Y. Oke ya. Jadi di sini 0,4. Maka kita masukkan ke sini. Y sama dengan A kali B pangkat X plus 3. Oke, jadi Y-nya 4. A kali B pangkat X-nya 0 plus 3. Oke, B pangkat 0 1. Jadi ini A. Oke, A tambah 3 sama 4. Maka peroleh A-nya 1. Kalau A-nya 1, berarti kita peroleh apa nih? Y sama dengan A-nya 1 ya. Jadi B pangkat X plus 3. Nah, lalu kemudian titik lainnya. Titik lainnya itu sini ya. X-nya 1, Y-nya 5 ya. X-nya 1, Y-nya 5. Masukkan ke Y sama dengan B pangkat X plus 3. Y-nya 5, X-nya 1. Oke, B pangkat 1 B ya. Oke, jadi pindah jadi 2. B sama 2. Maka masukkan B sama 2 ke apa nih? B pangkat X itu. Berarti diperoleh Y sama dengan B pangkat X B-nya 2. Oke, tambah 3. Oke, selesai. Kita telah berhasil memperoleh persamaan grafik fungsi eksponennya. Oke, lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, jadi soal berikutnya adalah seperti ini. Oke, jadi seperti biasa kita harus tentukan asimptot. Jadi dari sini kita kelihatan si asimptotnya sumbu X ya. Oke, jadi asimptotnya adalah sumbu X. Berarti Y sama dengan 0 ya. Oke, dari Y sama 0 berarti K-nya 0. Oke, maka berarti kita peroleh apa nih? Kalau K-nya 0 berarti Y sama dengan A kali B pangkat X plus K. K-nya 0. Oh, jadi seperti itu aja. Oke. Lalu kemudian titik potong sumbu X gitu ya. Oh, sumbu Y ya. Oke, sumbu Y. Berarti apa nih? X-nya 0, Y-nya 2 ya. 0,2 masukkan ke Y sama dengan A kali B pangkat X. Oke, Y-nya 2. Oke. X-nya 0, B pangkat 0 1 ya. Berarti diperoleh A-nya 2. Oke, kalau A-nya 2 berarti Y sama dengan 2 kali B pangkat X gitu. Nah, lalu kemudian kita masukkan titik lain. Titik lainnya 1,4 ya. Ke mana nih? Y sama 2 kali B pangkat X. Oke, Y-nya 4. B-nya mau dicari, X-nya 1. Berarti diperoleh 4 sama dengan 2 kali B ya. Oke, berarti B-nya 2 dong. Karena B-nya 2, berarti kita peroleh Y sama dengan 2 kali B-nya 2. Oke, BX itu dulu ya. Oke. B-nya 2. Jadi, tapi kita tahu 2 ini kan adalah 2 pangkat 1 ya. Terus dikali sama 2 pangkat X. Karena pasti sama dikali pangkatnya dijumlah. Maka kita peroleh Y sama 2 pangkat X plus 1. Nah, ini adalah grafik persamaan fungsi eksponennya ya. Nah, gitu. Oke, lanjut dengan contoh berikutnya. Oke, soal berikutnya seperti begini. Jadi, seperti biasa, jadi asimptotnya. Oke, asimptotnya berarti kalau kita perhatikan Y sama dengan 2 ya. Oke, Y sama 2. Berarti dengan katanya K-nya adalah 2. Berarti diperoleh Y sama dengan A kali B pangkat X plus 2. Oke, lalu lanjut tipot sumbu Y.
adalah apa? 0,4 gitu ya. Oke, 0,4 gitu ya. Oke, 0,4 ini berarti masukkan ke Y sama dengan A B pangkat X plus 2. Y-nya 4, X-nya 0, jadi B pangkat 0. B pangkat 0 1. 1 kali A ya. Oke. Maka diperoleh A-nya 2. Maka Y sama dengan apa? A 2 kali B pangkat X terus ditambah 2. Oke, lalu titik lainnya gimana? Oke, titik lainnya adalah 2,3. Oke, berarti masukkan ke ini ya. Oke, Y-nya 3, B-nya tidak tahu, X-nya 2. Nah, maka ini pindah pindah ruas. Oke. Maka 2 pindah ke sana, berarti menjadi apa nih? 1. Oke. Ini. Oke, pindah jadi setengah. Setengah B kuadrat. Nah, berarti B-nya berapa? Jadi B-nya adalah setengah pangkat setengah dong, karena masing-masing kita pangkat setengah ya. Jadi setengah ini kita pangkatkan dengan setengah, ini juga kita pangkatkan dengan setengah. Jadi 2 pangkat setengah kan dipangkatkan, jadi kali ya, jadi 1 ya, jadi ini B. Nah, ini jadi setengah pangkat setengah. Oke, jadi setengah itu 2, jadi 2 pangkat negatif 1 terus dipangkatkan setengah. Kali ya, maka jadi B-nya adalah 2 pangkat negatif setengah, begitu. Nah, berarti dengan kata lain, berarti Y sama dengan, oh di sini saya. Berarti Y sama dengan, tadi ini kan sudah 2 kali B pangkat X plus 2 ya. Oke, tetapi B-nya itu adalah 2 pangkat negatif setengah. Terus ini masih dipangkatkan sama X. Berarti kali dong ya, pangkat ini kali. Maka ini jadi 2 kali 2 pangkat negatif setengah X. Oke, tapi ini sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Berarti kalau perkalian satunya ditambah. Maka ini akan jadi 2 pangkat 1 ditambah negatif setengah ini jadi kurang ya. Nah, begitu. Nah, kita telah berhasil memperoleh itunya ya, persamaan fungsi eksponennya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh yang terakhir. Oke. Oke, ini contoh terakhirnya ini kalau kita perhatikan maka kita tidak mengetahui titik potong dan sumbu Y ya. Nah, ini permasalahan nih. Tapi kita tahu bahwa asimtot ini adalah Y sama 2 ya. Oke. Lalu kita mempunyai dua buah titik nih. Ini adalah titik 2,0 sama titik 3, negatif 2. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Oke, sama aja ya. Jadi karena asimtotnya adalah Y sama dengan 2, maka berarti Y sama dengan A kali B pangkat X plus 2, kan gitu ya. Oke, lalu kemudian titik kita menggunakan dua buah titik itu. Titik 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Masukkan ke ini. Oke, Y-nya 0. Oke, X-nya 2. Nah, maka kita peroleh ini pindah ruas jadi negatif 2 sama dengan A kali B pangkat 2. Oke, ini kita simpan dulu. Nanti akan kita gunakan. Lalu kemudian titik satunya lagi adalah 3, negatif 2. Sehingga kita masukkan ke Y sama dengan A kali B pangkat X plus 2. Berarti Y-nya negatif 2. A, B, X-nya 3 gitu ya. Oke, kita tahu bahwa A kali B pangkat 3 bisa kita tulis A kali B pangkat 2 kali B ya. Oke. Sedangkan A kali B pangkat 2 ini kan kita sudah tahu negatif 2. Oke. Nah, begitu jadinya. Ini pindah maka dapat negatif 4. Berarti B-nya adalah 2. Oke, kalau kita dapat B-nya 2, kita tinggal substitusi B kedua ke sini. Jadi negatif 2 sama dengan A kali B pangkat 2. B-nya 2. Oke, ini dapatnya adalah 4. Jadi A-nya adalah negatif 1 per 2. Berarti Y sama dengan A kali B pangkat X plus 2. Oke, A-nya adalah negatif setengah. Sedangkan B-nya adalah 2. Nah, ini gimana cara kita sederhanakannya? Oke, jadi ini sebenarnya adalah negatif 1 dikali 2 kali setengah ya. Setengah itu 2 pangkat negatif 1. Oke. Nah, maka berarti ini akan diperoleh apa nih? 2 pangkat X kurang 1 ya. Oke, negatif 1 kali ini ya berarti negatif gitu ya. Jadi negatif 2 pangkat X kurang 1 plus 2. Nah, jadi dapat nilai, kok nilai? Persamaan eksponen ya, begitu. Jadi selesai materi kita sampai di sini.
Oke, jadi kalau suka maka tolong di-like dan di-subscribe, ya jika tidak suka dislike. Oke ya, makasih.